Sudah, Bapak. Selamat pagi Izin Pak sampai Bayi. ke sampai ke Waalaikumsalam tadi warahmatullahi wabarakatuh ya. izin ya Oke, saya kita sambil mulai ya Pak Bayi ya. ya siap siap. Presentasi hasil evaluasi praktek lapangan evaluasi sistem surveillance Wandiman di Kota Bogor. Ya, Eh, siap. pertama saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Nuki sekali lagi, kemudian Pak Bayi yang juga sibuk dan sempat hadir daring pada hari ini. Terima kasih Pak Bayi. Selanjutnya Pak Diman silakan presentasi hasil praktek kerja lapangannya tentang evaluasi sistem surveillance di Kota Bogor. Silakan Pak Wadiman 20 menit, jangan lebih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Terima kasih Pak Bay dan Pak. Baiklah, berikut hasil evaluasi sistem surveillance penyakit HIV/AIDS di Kota Bogor. Adapun latar belakang, HIV/AIDS tetap menjadi salah satu infeksi menular seksual yang paling serius secara global dengan lebih dari 38 juta orang dengan HIV dengan 1,3 juta orang terinfeksi HIV baru, sementara 650 orang, 650 ribu orang meninggal pada akhir tahun 2022. Target SDGs mengurangi infeksi menular seksual yang baru, terutama di kalangan remaja dan usia muda, meningkatkan akses terhadap pengobatan HIV, mengurangi angka kematian terkait HIV/AIDS, serta mencegah penularan HIV dari ibu-ibu. Menurut laporan Kemenkes, di tahun 2003 pada akhir tahun 2000 terdapat 642 ribu orang yang hidup dengan HIV/AIDS di Indonesia dengan sekitar 47 ribu infeksi HIV baru dilaporkan setiap tahunnya. Wilayah dengan prevalensi tertinggi HIV adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, Bali, dan Papua. Adapun HIV/AIDS di tahun 2024 itu sebesar 381 dengan data hasil studi ANSIP yang telah dilakukan pada tahun 2024. Diketahui prioritas pertama permasalahan penyakit infeksi menular seksual adalah HIV/AIDS. Adapun tujuan melakukan pelaksanaan evaluasi sistem surveillance, tujuan khususnya mengetahui tercapaian tujuan pelaksanaan surveillance yang mengetahui gambaran aspek struktur, fungsi utama, fungsi pendukung dan dalam surveillance penyakit HIV/AIDS, mengetahui gambaran kualitas sistem surveillance berdasarkan atribut surveillance penyakit HIV/AIDS, mengetahui hambatan pelaksanaan surveillance penyakit HIV/AIDS, memberi rekomendasi dalam rangka perbaikan sistem surveillance penyakit HIV/AIDS. Next. Untuk mahasiswa sendiri meningkatkan pengalaman dan menambah wawasan dan mengaplikasikan ilmu evaluasi sistem surveillance. Kemudian hasil evaluasinya yang diberikan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam perencanaan program kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bogor. Desain studi evaluasi sistem surveillance menggunakan metode assessment dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif disajikan secara deskriptif. Untuk populasi sendiri 25 puskesmas dan 8 rumah sakit. Ada sampel yang diambil yaitu 6 puskesmas dengan jumlah kasus tertinggi setiap kecamatannya, kemudian 5 rumah sakit pengelola pelayanan PDP, kemudian dinas kesehatan. Berikut kerangka konsep evaluasi sistem surveillance. Next. Adapun hasil dan pembahasan struktur sistem surveillance di legal aspek menunjukkan bahwa seluruh responden unit surveillance di Kota Bogor menyatakan bahwa pelaksanaan surveillance telah didasarkan pada landasan hukum yang jelas. Dan landasan hukum tersebut digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan surveillance di masing-masing unit kerja. Untuk strategi surveillance, semua responden di Kota Bogor telah memiliki strategi pelaksanaan surveillance tertuang dalam Plan of Action dengan memuat rencana tahunan pelaksanaan kegiatan surveillance HIV yang mencakup program yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor maupun oleh organisasi internasional yang terlibat seperti Global Fund. Untuk koordinasi jaring, seluruh responden unit surveillance telah melakukan koordinasi lintas program, kolaborasi dengan program TPIP, KIA terkait screening HIV pada ibu hamil, koordinasi Winsek antara lain LSM, kemudian untuk analisis yang menunjukkan bahwa seluruh responden telah menjalin kemitraan, 100% responden itu telah menjalin kemitraan dengan institusi, sekolah, dan unsur pemerintah, 100% juga unsur swasta dan LSM, dan ada 60% responden yang menyatakan
bermitra dengan klinik. Next. Untuk deteksi kasus menunjukkan bahwa 60% telah melaksanakan screening HIV secara aktif dan pasif, sementara itu sebanyak 40% responden hanya melakukan screening secara pasif. Untuk pencatatan pelaporan, terdapat 8,3% responden belum melakukan pencatatan terkait pengobatan ARV bagi ibu hamil, 25% responden tidak mencatat pemberian ARV profilaksis pada bayi, dan 25% tidak mencatat status bayi yang lahir dari audit apakah bebas HIV. Untuk indikator lainnya, seluruh responden telah melakukan pencatatan sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Hasil analisis menunjukkan 75% responden di Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan pelaporan kasus HIV dengan baik, sedangkan 25% responden belum melaksanakan kegiatan pelaporan kasus HIV dengan baik. Untuk konfirmasi kasus sendiri, seluruh responden telah mampu melakukan penegakan diagnosis kasus HIV sesuai dengan standar yang berlaku di seluruh puskesmas dan rumah sakit PDP. Analisis dan interpretasi sendiri di Kota Bogor mampu melakukan analisis dan interpretasi data surveillance HIV. Namun demikian, analisis yang dilakukan oleh surveillance tersebut masih terbatas pada pelaporan pendekatan deskriptif saja. Seluruh responden untuk rutin melakukan diseminasi data HIV melalui laporan bulanan, kemudian karya mini di tingkat puskesmas, baik minggu bulanan maupun triwulan. Next. Untuk pedoman sendiri, berdasarkan hasil analisis, seluruh responden di Kota Bogor telah memiliki pedoman tata laksana dan penanggulangan HIV. Di pelatihan sendiri, masih ada 84% responden mengelola program surveillance telah mengikuti pelatihan lengkap terkait surveillance HIV, sementara 16% lainnya belum memperoleh pelatihan yang menyeluruh. Pelatihan yang belum diikuti meliputi proses pengolahan dan analisis data serta pemahaman indikator-indikator dalam surveillance HIV. Untuk supervisi, monitoring, dan evaluasi, seluruh unit surveillance telah mendapatkan supervisi dari Dinas Kesehatan. Juga seluruh responden juga telah menjalani monitoring dan evaluasi oleh Dinas Kesehatan. Untuk sumber daya sendiri, terkait ketersediaan petugas, 9 untuk proporsi responden unit surveillance di Kota Bogor yang memiliki SDM yang memadai mencapai 92%, sedangkan 8% responden unit surveillance lainnya belum memenuhi standar ketersediaan sumber daya manusia yang diperlukan untuk pelaksanaan surveillance. Dari hasil wawancara juga di sini terdapat 1 unit pengelola program surveillance dengan 4 tugas pokok, 3 unit dengan 3 tugas pokok, 7 unit dengan 2 tugas pokok, dan 1 unit yang tidak memiliki tugas rangkap. Next. Untuk ketersediaan anggaran sendiri, 75% responden unit surveillance di Kota Bogor terutama puskesmas telah memiliki anggaran pelaksanaan kegiatan penanggulangan HIV, sementara 25% responden yakni rumah sakit belum memiliki anggaran. Namun untuk 75% juga anggaran yang masih dirasakan belum memadai untuk membiayai seluruh kegiatan operasional secara menyeluruh. Untuk ketersediaan sarana prasarana, seluruh responden unit surveillance di Kota Bogor memiliki sarana prasarana yang memadai untuk penata laksanaan kasus IPD masing-masing unit kerja. Untuk kesederhanaan sendiri, 58% responden unit surveillance menganggap sistem pencatatan dan pelaporan melalui berbagai aplikasi seperti SIHA, ARK, dan PrEP cukup kompleks dan sulit dijalankan. Kompleksitas tersebut disebabkan oleh banyaknya item dan indikator pelaporan, yang juga mempersulit proses analisis data bagi beberapa unit surveillance. Sedangkan 42% responden lainnya mengatakan bahwa sistem pencatatan dan pelaporan tersebut sederhana dan mudah digunakan. Mengenai kelengkapan dan mengenai kelengkapan 91,7% responden yang surveillance di Kota Bogor telah mengisi data yang dibutuhkan secara lengkap, sedangkan 8,3% responden lainnya belum mengisi data yang dibutuhkan secara lengkap sesuai dengan jenis layanan HIV di masing-masing unit. Ketepatan waktu, aspek ketepatan waktu pelaporan, 91% responden unit surveillance berhasil melakukan hasil surveillance secara tepat waktu, sedangkan 9% responden lainnya belum dapat menyampaikan laporan sesuai jadwal yang ditetapkan. Aspek ketepatan waktu diagnosis,
84% responden unit surveillance di Kota Bogor mampu melaporkan hasil diagnosis kasus HIV dalam waktu 1 kali 24 jam setelah hasil lab keluar. Namun 16% lainnya belum memenuhi ketentuan pelaporan hasil diagnosis dalam waktu yang ditetapkan. Untuk ketepatan waktu investigasi kontak, itu 91% responden unit surveillance di Kota Bogor termasuk dalam kategori baik karena telah segera melakukan investigasi kontak setelah konfirmasi kasus. 9% responden lainnya belum melakukan investigasi dalam waktu yang diharapkan. Untuk kegunaan sendiri, 84% responden unit surveillance telah memanfaatkan data surveillance kegiatan pengendalian HIV, sementara 16 responden lainnya belum menggunakan data tersebut dalam program pengendalian HIV. Disebabkan karena data belum dianalisis dan diinterpretasikan secara tepat sehingga belum mampu menggambarkan permasalahan HIV di masyarakat secara akurat. Aspek fleksibilitas menunjukkan bahwa 58% responden unit surveillance di Kota Bogor mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi. Sementara itu 42% lainnya belum mampu melakukan penyesuaian secara cepat ketika perubahan dalam sistem surveillance meliputi modifikasi sistem informasi, kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan anggaran, dan waktu. Mengenai keterwakilan pada atribut surveillance HIV, 75% responden unit surveillance di Kota Bogor belum mencapai target proporsi kasus HIV yang terdeteksi di masyarakat, sementara 25% responden mencapai target proporsi yang terdeteksi di masyarakat. Target proporsi kasus HIV yakni sebesar 82% untuk tahun 2024. Faktor utama yang mempengaruhi sebagian besar pasien HIV yang ditemukan dan berasal dari wilayah geografis yang jauh atau bahkan dari luar Kota Bogor. Untuk akseptabilitas, seluruh responden mengelola program HIV di unit surveillance aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan surveillance. Aspek akseptabilitas diukur melalui beberapa indikator, salah satunya dengan ketepatan waktu pelaporan, di mana petugas telah melaporkan waktu mencapai 90%. Untuk sensitivitas, spesifisitas, dan nilai predictive positive value, seluruh unit surveillance di Kota Bogor telah berhasil mendeteksi kasus secara cepat, kemudian bisa menangkap kasus yang sebenarnya sesuai dengan prosedur tes, dan mampu dan hal ini dapat tercermin dari kemampuan sistem dalam mengidentifikasi kasus HIV yang benar-benar terjadi pada tahun 2024 dengan jumlah HIV yang berhasil ditemukan sebanyak 7.420 kasus. Next. Berikut capaian indikator bagi dua, yaitu indikator dampak dan indikator outcome. Adapun indikator dampak berdasarkan target insiden HIV tahun 2024 yaitu 0,18 per 1.000 penduduk. Adapun yang tercatat pada tahun 2024 yaitu 0,4 per 1.000 penduduk. Angka ini masih berada di atas target yang ditetapkan yaitu 0,18, menunjukkan bahwa angka kejadian HIV di Kota Bogor masih melebihi ambang batas insiden yang diharapkan. Next. Untuk di indikator outcome, ada target audit on ART tahun 2024 di mana targetnya 95%. Namun yang tercatat pada tahun 2024 masih 31%. Kondisi ini mencerminkan bahwa tingkat keberhasilan pengobatan di Kota Bogor masih rendah dan perlu mendapatkan perhatian serius. Untuk di target proporsi bayi dari ibu audit bebas HIV tahun 2024 itu 100%, yang tercatat sebesar 52%. Kondisi ini mencerminkan bahwa pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak belum berjalan secara optimal. Adapun analisis penyebab kegagalan, yang pertama pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang HIV dan pencegahan penularannya masih rendah, kemudian masih tingginya angka loss to follow up di pengobatan, ketidakpatuhan pasien dalam pengobatan, adanya efek samping obat ARV yang dirasakan pasien, masih adanya stigma dan diskriminatif menyebabkan kegagalan pengobatan dan intervensi pelaksanaan program, dan kurangnya dukungan keluarga. Nah, untuk di indikator program sendiri ada 95-95 atau fast track, di mana audit yang mengetahui status HIV di Kota Bogor sebesar 82% dari target 95%. Kemudian audit yang mengetahui status mendapatkan pengobatan di Kota Bogor hanya sebesar 31%, di mana target 95%, dan audit
yang diobati virusnya tersupresi atau viral load di Kota Bogor sebesar 67% dari target 94%. Adapun keterbatasan kapasitas SDM dan penggunaan program, anggaran untuk penanggulangan HIV masih belum cukup untuk pembiayaan kegiatan program, terutama untuk pelatihan PDP. Tidak semua anggota tim penanggulangan HIV di Paskes mendapatkan pelatihan karena ada petugas atau pengelola baru. Beban kerja petugas atau pengelola tinggi karena memiliki tugas rangkap. Next. Berikut rangkuman evaluasi sistem surveillance. Untuk struktur sistem surveillance sendiri sudah baik. Kemudian untuk fungsi utama sistem surveillance di deteksi kasus masih ada 40% responden hanya melakukan screening secara pasif. Rekomendasinya meningkatkan upaya deteksi kasus secara aktif dan pasif dengan melibatkan kemitraan dengan ASN dan jejaring lainnya. Untuk konfirmasi kasus sendiri sudah baik. Di pencatatan pelaporan, 8,3% responden tidak melakukan pencatatan pengobatan ARV bagi ibu hamil, 25% responden tidak melakukan pencatatan pengobatan ARV profilaksis pada bayi, 25% responden tidak melakukan pencatatan bayi dari ibu bebas HIV, kemudian 25% unit surveillance HIV belum melaksanakan kegiatan pelaporan dengan baik. Ada pun rekomendasi yaitu pelatihan khusus pencatatan dan pelaporan, monitoring evaluasi yang tertinggal, kemudian di analisis dan interpretasi data, diseminasi respon feedback sudah baik. Next. Untuk di fungsi pendukung sistem surveillance, untuk di Budoma sendiri sudah baik. Di pelatihan sendiri, 16% pengelola di unit surveillance yang baru dan belum mendapatkan pelatihan yang lengkap terkait HIV. Rekomendasi yang diberikan diperlukan pelatihan konseling, testing, dan pencatatan pelaporan usia menggunakan sistem SIHA. Diperlukan orientasi perawatan, dukungan, dan pengobatan atau PDP. Untuk supervisi, monitoring, dan evaluasi juga sudah dilaksanakan, sudah baik. Kemudian SDM sendiri, proporsi SDM yang memadai mencapai 92%, sedangkan 8% unit surveillance yang belum memenuhi standar. Rekomendasi yang diberikan penambahan petugas kesehatan sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang diperlukan untuk penanganan dan tata laksana kasus HIV. Next. Anggaran sendiri 75% unit terutama semua telah memiliki anggaran, namun ketersediaan anggaran itu masih merasakan belum memadai dan cukup untuk seluruh kegiatan operasional secara menyeluruh. Rekomendasi yang dilakukan adalah yang bisa diberikan adalah penguatan dan dukungan anggaran untuk mencegah pengendalian HIV terus bersumber pada anggaran yang telah ditetapkan meliputi APBD dan APBD. Untuk sarana dan prasarana sendiri sudah baik. Next. Di atribut surveillance sistem surveillance yaitu di kesederhanaan 58% unit surveillance menyatakan bahwa sistem pencatatan dan pelaporan melalui beberapa aplikasi seperti SIHA, ARK, dan PRED tidak sederhana dan sulit untuk dilakukan. Terlalu banyak item dan indikator pelaporan. Rekomendasi perlu pelatihan khusus terkait pencatatan dan pelaporan menggunakan sistem informasi HIV, mengupayakan petugas RR tidak memperoleh tugas rangkap jabatan, kemudian perlu pengembangan aplikasi sistem informasi HIV yang lebih sederhana. Untuk kelengkapan sendiri, 8,3 unit surveillance belum mengisi data yang dibutuhkan secara lengkap sesuai dengan jenis layanan di HIV di masing-masing unit. Diperlukan pelatihan dan peningkatan partisipasi petugas melalui pemberian reward sebagai stimulan untuk meningkatkan capaian ketepatan laporan. Next. Untuk ketepatan waktu pelaporan masih ada 9% unit belum menyampaikan laporan sesuai jadwal. Kemudian ketepatan waktu diagnosis 16% belum dapat melaporkan hasil diagnosis dalam waktu 1x24 jam. Ketepatan waktu investigasi kontak masih ada 9% unit surveillance belum tepat waktu melakukan investigasi kontak. Adapun rekomendasinya yang diberikan adalah diperlukan peningkatan partisipasi petugas, kemudian pemberian reward juga, dan meningkatkan capaian ketepatan pelaporan. Kemudian pembuatan dashboard pemantauan laporan 24 jam untuk identifikasi unit tertunda, kemudian peningkatan kerjasama lintas sektor, lintas program, LSM, dan kader kesehatan. Next. Untuk di kegunaan sendiri, terdapat 16% unit yang belum dapat menggunakan data surveillance dalam program pengendalian HIV. Perlu peningkatan kapasitas. Waktunya diperhatikan ya. Next. Baik, untuk kesimpulan pelaksanaan sistem surveillance berdasarkan aspek struktur, sistem surveillance telah sesuai dengan keberadaan regulasi dan pedoman pelaksanaan surveillance, dan prosesnya telah melakukan kemitraan
dan jejaring melalui MOU dengan LSM serta adanya POE dan panduan dalam pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan sistem surveillance berdasarkan aspek fungsi utama meliputi komponen penilaian deteksi kasus sebelum semua unit mampu melakukan screening secara aktif dan pasif. Terutama untuk rumah sakit itu eh, hanya bisa melakukan secara pasif. Kemudian tiga, pelaksanaan sistem surveillance berdasarkan aspek fungsi pendukung sistem surveillance. Pelatihan masih ada 16% pengelola unit surveillance baru belum mendapatkan pelatihan. Kemudian 8% belum memenuhi standar kesediaan SDM. Kemudian 25% belum tersedia anggaran yang dapat mengakomodir semua kegiatan pengendalian HIV. Next. Pelaksanaan sistem surveillance berdasarkan atribut surveillance berdasarkan komponen penilaian akseptabilitas, sensitivitas, spesifitas, dan nilai produktif positif value telah berjalan optimal terhadap fungsi optimal, tetapi pada fungsi kesederhanaan, kelengkapan, ketepatan waktu, kegunaan, fleksibilitas, dan keterwakilan masih memerlukan upaya untuk perbaikan. Kemudian pelaksanaan sistem berdasarkan aspek pencapaian indikator, komponen penilaian insiden HIV belum mencapai target, kemudian audit yang sedang menjalani terapi ARV juga belum mencapai target, kemudian bayi yang ibu audit bebas HIV juga belum mencapai target. Adapun saran next, permasalahan fungsi utama upaya deteksi kasus aktif dan pasif dengan melibatkan kemitraan dengan LSM jejaring lainnya. Kemudian permasalahan pada fungsi pendukung, melakukan pelatihan konseling serta testing, pencatatan pelaporan, pelatihan orientasi perawatan PDP, penambahan petugas kesehatan, penguatan dukungan anggaran. Next. Kemudian untuk di kapasitas peningkatan kapasitas petugas berupa pelatihan konseling ARP, memberi dukungan, motivasi dan mengatasi masalah psikososial, kemudian analisis interpretasi data SIHA di unit surveillance meningkatkan kapasitas petugas. Kemudian permasalahan di indikator dengan penguatan dukungan serta kolaborasi antar sektor menjadi hal penting untuk meningkatkan deteksi kasus HIV baik di Vaskes maupun di masyarakat. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Wadiman yang telah mempresentasikan evaluasi sistem surveillance-nya tentang HIV di Kota Bogor. Selanjutnya, silakan kepada Bapak I kalau ada masukan atau ada pertanyaan. Silakan Pak Bayi. Terima kasih Pak Mika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan selamat ke Pak Wardiman yang sudah menyelesaikan dan mempresentasikan hasil evaluasi sistem surveillance HIV di Kota Bogor. Izin Pak Miko, ada beberapa hal yang ingin disampaikan ke Pak Wardiman terkait dengan presentasi dan juga mungkin sedikit masukan ya untuk perbaikan. Pertama Pak Wardiman, coba dicek kembali terkait dengan jumlah sampel ya. Jumlah sampel di situ, kalau nggak salah sampelnya itu kan berjumlahnya 11 ya. Tapi di dalam penyajian di hasil itu jumlah sampel menjadi 12. Coba ini lagi ya, dicek kembali ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, eh, ada beberapa data yang hasil identifikasi itu sudah cukup baik ya, udah bagus banget tuh Pak Wardiman sudah mencoba mengidentifikasi, kemudian dirangkum lagi sampai detail sehingga kita bisa tahu permasalahan apa sebetulnya dari apa sistem surveillance ini. Cuma mungkin perlu dijelaskan kembali pada saat ada data-data yang memang indikasinya negatif ya. Contoh misalnya masih ada sekian persen yang belum melaksanakan pelatihan. Nah itu kenapa mereka belum melaksanakan pelatihan gitu. Nah ada beberapa item dari apa item-item tadi di komponen-komponen itu muncul dan harus diperdalam lagi gitu ya. Sebetulnya permasalahan apa gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan di kesimpulan dan saran.
Nah, di dalam kesimpulan dan saran sebagian besar memang sudah sesuai ya dengan kondisi kami di Kota Bogor. Cuma mungkin saran ini, di kesimpulan ini ada satu poin kalau saya lihat di tujuan, coba cek kembali tujuannya ya. Di situ ada tujuan pertama terkait dengan bagaimana ketercapaian dengan surveillance-nya. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan capaian dari masing-masing komponen. Ada yang atribut, ada fungsi gitu. Kemudian ada juga struktur. Nah, di poin pertama itu di simpulan itu belum tersampaikan. Atau memang sudah tersampaikan di dalam secara garis besar itu di poin-poin struktur, kemudian dan fungsi. Kemudian juga terkait dengan kendala. Di tujuan itu kan disampaikan juga ada kendala. Apakah kendala itu juga tersampaikan di apa? Di simpulan yang dibuat oleh Pak Wardiman ya. Nah, untuk kesimpulan-kesimpulan ini pun di dalam apa rekomendasinya sebagian besar itu menyampaikan terkait dengan pelatihan-pelatihan ya. Nah, untuk pelatihan ini kondisi sekarang kita itu kan lagi ada efisiensi anggaran ya. Nah, efisiensi anggaran artinya baik anggaran yang murni kami di APBD Kota Bogor, kemudian juga anggaran yang sifatnya bantuan dari DAP, kemudian dari EPIK itu juga saat ini kita mengalami terbatasan gitu ya. Mungkin nanti di dalam pemberian apa rekomendasi apa simpulan atau sarannya itu pelatihan-pelatihan yang sifatnya bisa fleksibel kita lakukan. Contoh mungkin tidak semua pelatihan, tapi dalam bentuk peningkatan kompetensi. Nah, kompetensinya ini seperti apa gitu kan. Kemudian bisa dilakukan secara daring, bisa juga secara luring. Mana yang lebih memungkinkan gitu, yang lebih fleksibel. Nah, kalau kita semua dalam bentuk pelatihan, mungkin dengan kondisi saat ini, dengan adanya efisiensi anggaran, kelihatannya memang agak berat gitu ya. Karena selama ini juga kami disupport untuk peningkatan pelatihan dari EPIK. Tapi dengan adanya kebijakan Donald Trump itu sekarang sangat signifikan sekali bagaimana peningkatan kompetensi untuk teknis para petugas di kami di puskesmas dan rumah sakit itu semakin berkurang. Itu mungkin Pak Miko. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Bayi atas masukan dan koreksi atau pertanyaannya. Silakan direspon Pak Wadiman. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya mengenai sampel yang pertama. Jadi memang ada 12 Bapak, jadi 6 di puskesmas, kemudian 5 di rumah sakit PDP, kemudian satu sebagai pemegang program di Dinas Kesehatan. Kemudian untuk kenapa belum mendapatkan pelatihan, jadi dari hasil wawancara kemarin, itu terakhir pelatihan tahun 2023. Antara peralihan pelaporan SIHA 1.7 ke 2.1 itu yang terakhir dilakukan pelatihan. Kemudian kenapa ada yang belum mendapatkan pelatihan? Jadi ada beberapa pemegang program yang baru masih 1 sampai 2 tahun itu yang belum mendapatkan pelatihan. Kemudian tadi saran untuk kesimpulan ditambahkan kendala. Baik Bapak, saya akan masukkan untuk pelatihan peningkatan kompetensi. eh, eh, Kemarin juga saya sudah tanya Bapak, sebenarnya Dinas Kesehatan sendiri, pemegang program sudah mengatakan kami sudah eh, mengajukan untuk dilaksanakan pelatihan PDP itu, tapi sampai sekarang belum terlaksana karena mungkin yang Bapak tadi bilang bahwa ada efisiensi anggaran. Mungkin Maaf, sudah cukup Pak Bayi? Cukup Pak Miko, terima kasih. Oke. Selanjutnya silakan Prof. Nuki. Kalau ada masukan, pertanyaan atau koreksi silakan. Terima kasih Pak Miko. Selamat ya Pak Wadiman. Cuma saya mungkin biasanya kalau kita buat laporan kan ada tujuan, lalu kesimpulannya apa tujuannya sesuai gitu ya. dengan tujuan juga. Katanya enggak seperti itu ya. Ya, Mungkin lebih ke
mengetahui tercapaian tujuan, tapi di sini pelaksanaannya nggak ada memang MOU segala macam gitu ya. Mestinya sesuai aja nomor satu mengenai tercapaian tujuan, lalu jawab aja kesimpulannya ya Ya, nomor satu. Jadi di sini ada 5 tujuan, tentu kita kesimpulannya juga ya, 5. Demikian juga dengan apa namanya peranan itu kan apa yang kita dapat dari kesimpulan itu dari yang sudah apa dianalisis gitu ya, baru sarannya yang sesuai. Um, Kalau tadi persentasenya terus terang banyak ya, sekali kalimatnya ya, ya, itu seperti menaruh ini Word ya, betul. ke situ, itu nggak boleh. Ya, betul. Harusnya kan ada aturannya untuk memasukkan presentasi ya, PPT itu. Nah, katakan ada 5 atau 6 gitu ya, singkat tapi boleh diceritakan panjang lebar. Kemudian, nah kalau saya melihat di sini, kalau mengenai tadi ya, akseptabilitas di sini, keterwakilan di sini ada Oh iya, 100%, tapi di situ kok beda gitu ya. itu masih belum saya edit Oh, dulu, Prof, ya. oke. Jadi masih ini, belum. Maaf ya. jadi Masih makanya saya tahu beda-beda. aneh beda-beda gitu. Ya, Oke, kemudian jadi laporannya belum benar ya. ya, Kemudian, nah kalau mengenai kegunaan ini jadi apa nih pertanyaan saya ya, ya, Ibu Prof. bahwa ternyata di sini tidak menggambarkan masalah HIV di masyarakat secara akurat gitu ya. Ya, Nah, menurut Wadiman seperti apa sih seharusnya gitu, sehingga bisa ada gunanya gitu kan sistem surveillance HIV ini itu ya. Jadi apapun yang kita katakan, tentu kita akan tanyakan seperti apa yang seharusnya gitu ya. Jadi itu mungkin ada di dalam pembahasan. Kemudian kalau apa pemeriksaan pada ibu hamil tidak banyak sekali yang tidak dilakukan. oh iya, Ibu. Banyak. Hanya berapa persen yang melakukan pemeriksaannya? Banyak, lebih banyak sih, Prof. Banyak. Enggak 100% kan? Enggak. Sebenarnya itu juga ditanyakan PL tadi, Pak Bayi sendiri. Kemudian saya konfirmasi pagi-pagi sekali ke pemegang programnya, kenapa kemudian menjawab ini tidak dilaporkan. Ternyata memang tidak ada kasus sih, Pak. Makanya dia tulis di registrasi tidak tidak dilakukan. Padahal memang kasusnya memang tidak ada. Oh, ya, artinya kalau persen itu kan harusnya persen dari kasus kan, Persen dari bukan total. Bukan, bukan. Ya, Jadi ada beberapa yang menjawab tidak melakukan. melaporkan, ya. Tidak melaporkan. Ya, artinya itu persen dari kasus kan. Artinya bukannya tidak ada, Iya, tapi betul. emang tidak melaporkan gitu kan. Karena berapa persen dari kasus yang ada gitu kan. Iya. Iya. Bukan persen dari Persen kasus. Oh iya. iya. Iya, iya. Ya, saya kira jadi artinya memang Wadiman sudah melakukan apa evaluasi surveillance secara detail ya. Tapi nanti kesimpulannya itu juga disimpulkan apa namanya seperti tujuannya gitu ya. Memang kalau misalnya ini memang sulit melakukannya karena ada banyak datanya kan, bukan dari SIHA saja, Tiga, Ibu. tiga ya. Saya dengan Kira-kira ada masukannya nggak supaya menyederhanakannya? sebenarnya apa namanya aplikasi ini mengikuti indikator, Bu Prof. Memang dari sananya indikatornya sebanyak itu yang harus ditemukan. Jadi kalau mau disederhanakan, tidak mungkin yang diketik akan dihilangkan. Jadi artinya masing-masing itu harus diisi Iya, gitu kan. betul, Ibu Prof. Kalau diisi ya artinya harus memerlukan Banyak. SDM dan waktu yang Iya, cukup betul. kan.
tapi tidak bisa rangkum dari ke berapa berapa tadi aplikasinya itu nggak bisa Ada 3 dirangkum, laporannya. nggak bisa dirangkum jadi satu karena lain-lain, Iya, tujuannya betul. lain-lain. Betul. Kalau tujuannya lain-lain kan memang harus dilakukan gitu kan. Iya, betul. Memang artinya ya untuk HIV ini bukan sesuatu yang mudah aja gitu kan. Iya. Ada berbagai apa namanya dimensinya gitu kan dan harus dilakukan. Bukannya kompleksitasnya dalam hal ini bukan sesuatu yang kompleks untuk dirangkum gitu, Iya, betul. tapi hanya mengisi saja kan. Iya. Iya. Gitu. Jadi artinya um, ya itu perlu hanya memerlukan waktu dan Waktu dan SDM SDM, betul. aja gitu ya, bukannya kompleks harus sesuatu yang merangkum itu kalau kompleks Iya, ya. betul. Jadi saya kira kalau kompleksitas itu nggak perlu Iya. namanya, tapi memang ada beberapa data yang tujuannya beda-beda gitu. Iya. Saya kira itu saja. Ya, itu saja Pak Miko. Ya, terima kasih Prof. Nungki atas masukan dan eh, koreksinya. Eh, Kalau saya tadi kan ada deteksi pasif dan deteksi aktif ya. Cuman Wadiman kurang eh, membuka apa deteksi aktif yang dilakukan. Nah, kalau deteksi aktif itu kan sebenarnya kita nggak pasif di fasilitas kesehatan, memeriksa semua yang mesti di fasilitas kesehatan. Kemudian kalau aktif kita menyuruh kepada baik itu eh, perilaku resiko tinggi maupun pada ibu hamil sekarang juga pada orang-orang yang kemungkinan kena SHIV lainnya. Jadi nanti Wadiman ceritakan deteksi aktifnya dan deteksi pasifnya. Kemudian tadi kan deteksi aktif pasif itu 60%. Yang pasif apa saja, yang aktif apa saja. Kemudian deteksi pasif ya itu 40%. Jadi itu double pasif tuh. Di aktif pasif ada pasifnya, ada deteksi pasif, pasif ada lagi. Dan kemudian di rumah sakit semuanya pasif. Iya. Kemudian kalau di Puskesmas ada aktif pasif. Nah, Iya. kemudian aktif pasif di Puskesmas apa saja begitu. Menurut saya eh, kalau itu dilakukan pada hotspot area ya hotspot areanya di Kota Bogor ada berapa gitu. Kemudian listinya kelompok risiko tingginya disebutkan apakah itu eh, apa orang laki dengan laki, apa laki dengan perempuan atau perempuan saja yang risti. Menurut saya itu harus diidentifikasi dalam surveillance, kemudian dalam surveillance SIV khususnya. Ya. Kemudian menurut saya yang kedua adalah dalam pengobatan ARV, Bapak ARV Center yang sudah ada di Kota Bogor. Kemudian berapa orang yang terus berobat kesinambungan di ARV Center karena kesinambungan ini di Indonesia jelek sekali. Jadi orang yang terus-menerus berobat di ARV Center 56% paling tinggi. Jadi di Kota Bogor kesinambungan yang berobat ke ARV Center ini berapa persen? Jadi dalam surveillance SIV karena SIV sekali sakit terus sakit maka surveillance-nya menjadi terus-menerus. Jadi agak susah nih. Jadi deteksi pertama deteksi, kedua adalah kesinambungannya dia berobat dan apakah terus berobat sampai akhir ya. Karena monitoring itu harus dilakukan terus-menerus. Dan menurut saya atau surveillance itu harus diteruskan, dia harus dilakukan terus-menerus pada orang HIV. Mungkin itu saja dari saya. Eh, Pak Bai, ada tambahan lainnya? Cukup Pak Miko, terima Oke, kasih. oke. Kalau gitu untuk Pak Wariman kita cukupi sampai di sini.
Pada Prof. Nuki saya ucapkan terima kasih, kemudian Pak Bai juga terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Prof. Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Ya.